Tuhan, kiranya Roh-Mu beri anugerah atas manusia di bumi agar hatiku kembali padamu dan rohku digerakkan dan kulihat keindahan-Mu dalam roh dan hatiku, dan yang di bumi melihatnya jua. Tuhan, kiranya Roh-Mu gerakkan roh kami sekali lagi, biar kasih kami tak pernah berakhir dan tak pernah berubah. Ya, gerakkan kami, oh sekali lagi Tuhan, biar kasih kami tak pernah berakhir dan tak pernah berubah, Tuhan. Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Tidak seorang pun dapat menghargai nilai dari kemenangan sebelum ia mengetahui kuatnya perlawanan dan beratnya pergumulan yang harus dialami. Di dalam Roma pasal 8, Paulus menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh Allah untuk menuntun orang Kristen mencapai kemenangan atas dosa. Perjanjian anugerah yang dibuat dengan kita di dalam Kristus adalah darinya kita menerima pengampunan dan kodrat baru, dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Maksudnya, baik dari kebersalahan karena dosa maupun dari kuasa dosa. Dimerdekakan juga dari jalan hukum Taurat dan kuasa daging. Kita berada di bawah perjanjian baru, di bawah hukum roh, yaitu hukum yang memberi roh hidup, yang membuat kita memenuhi syarat untuk hidup yang kekal. Dan dasar dari kebebasan ini terletak pada pekerjaan penyelamatan yang dilakukan oleh Kristus bagi kita. Roh yang memberi hidup. Ini adalah kuasa dan hidup yang menggerakkan, mengatur, dan menggiatkan dari Roh Kudus yang bekerja dalam hati orang percaya. Roh Kudus memasuki kehidupan orang berdosa dan membebaskan mereka dari kuasa dosa. Hukum roh inilah yang bekerja secara leluasa pada saat orang percaya menyerahkan diri untuk menaati roh. Mereka mendapati kekuatan baru yang bekerja di dalam dirinya, suatu kuasa yang memungkinkan mereka mengatasi dosa. Hukum dosa dan hukum maut adalah kuasa dosa yang mengikat sehingga memperbudak orang dan membawa mereka kepada keadaan yang menyedihkan. Hidup dalam roh berarti yang pertama, hidup kita menjadi baru, bukan lagi di dalam dosa. Yang kedua, pola pikir kita dikendalikan roh, bukan dosa. Dan yang ketiga, sikap baru, yaitu tunduk dan cinta kepada Allah, bukan lagi berontak melawan Allah. Karena itu yang menjadi tanggung jawab kita yang di dalam roh adalah
hidup sesuai dengan kuasa kehidupan yang Roh Kudus telah berikan dalam hidup kita. Kita sudah dimerdekakan dari dosa, maka hidup kita tidak boleh menyerah terhadap godaan dosa. Marilah kita menjaga kesucian hidup kita. Kita memiliki akses langsung kepada Allah Bapa, maka kita harus memelihara persekutuan yang intim dengannya. Memanggil namanya dengan Ya Abba, Ya Bapa. Bersekutulah dengan Allah lewat renungan firman Tuhan setiap saat dan berdoalah senantiasa kepadanya yang telah memastikan keselamatan kita. Maka apapun masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, kita tidak boleh bimbang bahwa kitalah pewaris segala janji Allah. Hiduplah sebagai anak-anak Allah di dalam roh yang telah dianugerahkan kepada kita. Itulah yang memerdekakan kita. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan daripada Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, uji hati kita dahulu. Dia akan gerakkan roh kita bila kita serahkan hati kita padanya. Hanya dalam roh kita bisa lihat Tuhan itu hebat. Dia indah berkuasa. Inilah jalan roh dalam manusia. Tuhan, kiranya roh-Mu gerakkan roh kami sekali lagi. Biar kasih kami tak pernah berakhir dan tak pernah berubah. Ya, gerakkan kami, oh sekali lagi Tuhan. Biar kasih kami